Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Putra Kusuma dengan NIM 221511104 dari anggota kelompok yang anggotanya M. Polo dan Teguh Wijaya. Saya akan memberitahukan tentang referensi yang kami cari. Kami mencari di Google dan Pinterest. Ada 5 referensi. Yang pertama ada ini, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan setelah kami pertimbangkan, kami membuat gapura yang terdapat dari referensi nomor 5. Kenapa? Karena menurut kami gapura ini unik karena berbeda dari yang 4 ini. Kenapa? Karena gapura ini adalah gapura atau gerbang untuk memasuki kastil-kastil seperti yang ada di kerajaan mitos atau fiksi, dan menarik untuk dibuat. Lalu untuk preview yang kami buat seperti ini. Mungkin selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk scripting, kode yang kami buat ini dapat reuse atau dapat digunakan kembali. Dan jadi hasilnya seperti ini. Ini tidak ada tekstur dikarenakan laptop saya tidak kuat. Tetapi rekan saya akan menjelaskan dan sudah ada rendering yang seharusnya. Jadi di sini kita menggunakan banyak objek. Kita juga menggunakan BPMS dan juga Vertex untuk membuat objek-objek tersebut. Seperti di sini Watchtower. Di sini kita menggunakan BPMS karena di sini kita menggunakan banyak bentuk balok. Selain itu kita juga menggunakan vertex untuk bentuk-bentuk seperti segitiga. Kemudian di sini juga ada frame gate. Kemudian juga ada gate-nya dan juga door plate. Selain itu Watchtower juga menggunakan vertex untuk dekorasi. Jadi Watchtower sendiri gabungan dari BPMS dan juga vertex. Selain itu kita juga menggunakan transformasi. Kita menggunakan 3 transformasi, antara lain translasi, kemudian ada scaling dan juga rotasi. Di sini untuk penerapan translasi tersendiri cukup banyak digunakan untuk pembuatan gate kita, dikarenakan translasi digunakan untuk menyesuaikan agar bentuk dari gate tersebut bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita juga menggunakan scaling, yang dimana scaling digunakan untuk membuat proporsi yang baik antar objek. Selain itu kita juga menggunakan rotasi pada door plate agar bisa berada di bawah. Kemudian di sini kita juga menggunakan animasi untuk door plate dan juga bagian dalam atau jerujinya. Di sini kita menggunakan translasi untuk jeruji bagian dalam atau iron gate. Kita beri nama pada objek tersebut. Nah, untuk door plate sendiri kita menggunakan rotasi. Jadi ketika door plate melakukan rotasi ke bawah, iron gate atau jeruji di dalam melakukan translasi ke atas. Jadi seolah-olah ketika pintu terbuka, gate juga terbuka. Terbuka. Di sini
kita baik, jadi di sini kita untuk mengimplementasikan script untuk membuat objek-objek tersebut, kita menggunakan function dan juga class. Di sini untuk class ada contohnya seperti persegi prism, dan untuk function seperti ada def pillar, def arrow, dan def iron gate. Untuk pemanggilannya seperti di bawah. Jadi ketika pemanggilan pada parameternya kita bisa menyesuaikan untuk scaling, location, dan juga rotation. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan tekstur dan juga material yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, bagaimana kami mentekstur bangunan yang kami buat. Yang pertama, kami mengelompokkan objek-objek yang dimana seperti cube dan lain-lain menjadi satu objek, seperti misal kita lihat bernama watchtower. Seperti ini juga. Setelah itu, setelah mendapat bangun-bangun yang kami pikir teksturnya sama, maka akan kami mapping dan kami akan berikan tekstur image yang sama juga. Setelah itu, penggunaan material yang digunakan pada kelompok kami yaitu pertama adalah specular, di mana di plan sendiri kami membuat specular sehingga plan sendiri akan memantulkan cahaya dari lighting itu sendiri. Setelah itu mungkin saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan shader, di mana shader ini sendiri digunakan ketika modeling karena tidak bisa melakukan scripting, maka akan dilakukan shading node pada pohon, di mana saya akan menambahkan shader node-nya sehingga bisa menambahkan tekstur image dan juga material yang saya inginkan. Seperti ini hasil dari tekstur yang kami buat. Seperti ini. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kami membuat agar kamera ini memiliki 360 view. Yang pertama, kami mendeklarasikan dulu kamera. Di sini misalkan titik awalnya. Yang kedua, kami membuat kursor yang dimana bernama objek empty, yaitu objek yang tidak memiliki bentuk, itu hanya objek kosong saja, dan kami tempatkan di tengah-tengah dari bangun ruang yang kami buat. Setelah itu kameranya akan di-track mengikuti atau melihat ke titik tersebut dan akan berotasi dengan sumbu atau sumbu pusat objek empty itu. Seperti bisa kita lihat, bisa kita play, maka kamera akan terus berotasi dan juga ke-track ke objek empty itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan lighting pada tugas yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, kami hanya membuat 2 lighting, di mana kenapa kami membuat sedikit lighting, karena memang konsep kami itu agar terlihat bahwa bangun ruang ini terdapat pada latar belakang malam, sehingga tidak diperlukan banyak lighting pada tugas kami. Yang pertama, saya membuat lighting yang berupa poin di sini agar menyerupai seperti cahaya bulan. Setelah itu
saya juga membuat satu lighting lagi di sini agar tidak terlihat gelap belakangnya, dan juga bisa fokus ke satu objek, sehingga saya membuat lighting tersebut bertipekan lighting spot atau spotlight gitu. Sehingga lightingnya juga bisa dilihat dari contoh rendering yang telah kami buat seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan modeling pohon yang telah kami buat. Seperti yang tadi telah dilihat, modeling kami hanya menggunakan modeling pada pembentukan pohon. Yang pertama, bagaimana cara kami membuat pohon seperti ini? Yang pertama, kami membuat dulu suatu silinder seperti ini, misalkan. Itu kami sesuaikan. Nah, setelah itu kami akan mengekstrud dari vertex-vertex itu sehingga dapat di scaling dan juga diperpanjang seperti ini. Yang pertama, lakukan perpindahan ke edit mode. Kita bisa menggunakan tab. Itu kita memilih extrude region di sini. Yang pertama yang kita lakukan, kita mengselect semua vertex-vertex yang ingin kita panjangkan atau ingin kita scaling. Yang pertama yang kami buat untuk seperti ini, kami scaling dulu atasnya agar lebih kecil seperti itu. Setelah itu kami akan mengekstrud atau memanjangkan vertex-vertex itu seperti ini, dan nanti akan kami kecilkan lagi seperti itu. Itu kami akan teruskan seperti ini, dan kami kecilkan lagi dan hingga dapat membentuk pohon seperti ini. Setelah itu bagaimana kami menteksturing dari modeling yang kami buat. Yang pertama kami lakukan adalah ubah ke edit mode. Setelah semua vertex dan edge-nya juga terpilih, setelah itu kami masuk ke UV editing dan klik U, di mana kami akan men-smart UV project dan klik OK. Setelah itu akan dilakukan pembentukan node. Yang pertama, awalnya kami membuat satu node di mana itu menyimpan si objek pohon itu. Setelah itu kami membuat node baru di mana akan mengimplementasikan tekstur image yang telah kami simpan sebelumnya seperti ini. Yaitu jika ingin mengatur tingkat pantulan cahaya atau tingkat penyerapan cahayanya seperti reflection dan reflectionnya, kita bisa mengubah dari specular, atau jika ingin kita ubah teksturnya menjadi lebih kasar, kita bisa mengubah dari roughness-nya seperti itu. Mungkin sekian saja. Yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.